Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan baik yang ada di rumah, beribadah melalui aplikasi Zoom maupun ada di gedung gereja ini, karena kita sudah diberikan kesempatan untuk bertatap muka, ya kita mengucap syukur bahwa kondisi sudah semakin membaik sehingga kita diberi kesempatan untuk beribadah bertatap muka secara langsung di gedung gereja ini, ya semua karena berkat Tuhan, pertolongan Tuhan atas seluruh masyarakat, atas seluruh bangsa Indonesia, termasuk kita semua. Ya, pada pagi hari ini mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan, mari kita memuji Dia. Kita bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang selalu siap untuk mendengarkan kita semua. Dia siap mendengar seruan kita. Dia Allah yang tidak pernah menyembunyikan telinganya bagi kita, tetapi secara khusus Dia mendengarkan kita. Apa yang ingin kita sampaikan kepadanya, doa-doa kita, seruan kita, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Ku cari wajah-Mu, ku temukan kasih-Mu. Tuhan, Kau bukan Tuhan yang jauh dari kami, tapi ketika kami memanggil namamu, Engkau mendengar dan Engkau menjawab seruan kami. Sungguh indah Kau Tuhan. Mari kita dengan keyakinan penuh, dengan sepenuh hati kita mencari Tuhan. Ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya kegelapan kasih-Mu. Ya memang hanya Engkau Tuhan yang mengerti isi hati kami. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan hatimu. Yang senantiasa melingkupi hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kami memiliki Allah seperti Engkau, yang dekat dengan hati kami, yang tinggal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Izinkan kami menyembah Engkau ya Tuhan. Perkenankan kami memuji Engkau, walaupun kami penuh dengan dosa ya Tuhan. Engkau Allah yang maha suci, tetapi kami tahu Engkau mengasihi kami ya Tuhan, sehingga Engkau memandang kami. Terima kasih Tuhan, terimalah puji-pujian kami, terimalah persembahan yang kami berikan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kami silakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Mari kita akan terus memuji Tuhan. Kita senantiasa bersyukur kepada Dia, sebab Allah itu adalah seperti cahaya mentari bagi kita. Dan setiap perkataan yang keluar dari dirinya akan menyejukkan, menyegarkan jiwa kita. Tutur kata akan kita nyanyikan pujian ini dan kita sambung dengan hidupku Tuhan,
kini milikmu. Sirami tanah
Ya, makin rapat pada Tuhan. Biarlah Tuhan mengangkat jiwa kita dan lebih rapat di sisi Tuhan. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Stefanus Ngatimin, dengan judul Berkat Mencintai Firman Tuhan. Satu pujian, mendengar suaramu, akan kita nyanyikan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara, mari bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian ini, mempersiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Mari berdoa Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu kami boleh mendengar dan menerima firman-Mu saat kami dalam kerinduan hati yang besar. Kami mau menyembah dan memuji Engkau. Biarlah penyembahan bakti kami pagi hari ini menyenangkan hati-Mu. Dan berkenan Roh Kudus yang terus menguasai kami, memimpin kami, membimbing kami, menolong kami, untuk kami mengerti hati Tuhan. Melalui firman-Mu yang kami dengar untuk kami terima pada pagi hari ini. Layakkan kami ya Tuhan untuk menerima firman-Mu. Dan oleh karena itu kami mengucap syukur dan mempersiapkan hati pikiran seluruh keberadaan kami untuk Tuhan mengajari kami, Tuhan menasehati kami, Tuhan meneguhkan kami, Tuhan menguatkan kami. Tuhan membentuk kami sesuai dengan apa yang Engkau ingini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya menyambut selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara baik yang di ruangan gedung gereja maupun di Zoom kita. Kita bersyukur oleh karena Tuhan senantiasa dan masih memberi kesempatan kepada kita semua untuk dapat menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Saya juga menyambut selamat datang, tadi saya sekilas melihat di Zoom kita, ada Ibu Nike, putri dari Pak Paimin, koster gereja, yang ikut bergabung dalam ibadah bersama-sama pagi ini melalui Zoom, aplikasi Zoom ya. Tadi malam, dia belum lama melahirkan, tadi malam telepon Bu Stefanus, WA, lalu saya telepon karena anaknya mengalami dehidrasi, masih bayi, dan ada infeksi. Jadi tadi malam saya mendoakan, dan selamat datang Bu Nike bersama keluarga dalam ibadah pagi hari ini. Dan Tuhan memberkati Ibu bersama Immanuel, ya bersama Immanuel. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, judul khotbah saya di minggu terakhir bulan September dengan tema mencintai firman Tuhan adalah berkat. Mencintai firman Tuhan itu sendiri. Berkat mencintai firman Tuhan. Dari Mazmur 119 ayat 161 sampai 168. Mazmur 119 ayat 161 sampai 168. Nah Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang, tidak semuanya. Ada banyak orang, sekali lagi, tidak semuanya. Dan dari antara banyak orang itu, mungkin termasuk orang-orang Kristen, orang-orang percaya, yang seringkali menghitung untung dan ruginya ketika melakukan sesuatu. Slide berikutnya bisa ditayangkan. Jadi seringkali mempertanyakan ketika mengambil sebuah keputusan atau akan melakukan sesuatu, untungnya apa bagi saya? Apakah yang akan saya lakukan ini membawa keuntungan atau kerugian? Maka kalau apa yang akan saya lakukan ini mendatangkan kerugian, mungkin banyak orang menjadi berat hati untuk melakukan. Tetapi kalau apa yang akan kita lakukan ini mendatangkan keuntungan, maka ingin secepat mungkin melakukan. Ya ingin secepat mungkin melakukan. Karena dengan harapan dapat meraup keuntungan sebesar-besarnya. Itu banyak orang, Bapak Ibu Saudara, tidak semua, ya saya katakan. Jadi jangan merasa, wah, enggak. Itu banyak orang. Dan memang dari sekian banyak orang itu bisa jadi ada di antara orang Kristen. Nah Bapak Ibu sudah termasuk mungkin bertanya, kalau saya bulan ini digocoh ya, bulan ini dibawa, bulan ini diserukan untuk kita benar-benar mencintai firman Tuhan, apa sesungguhnya keuntungan dari kita mencintai firman Tuhan? Ya, dan saya ingin memberi statement awal bahwa ketika kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, tidak pernah tidak Allah memberkati kita. Amin. Artinya Allah memberkati, membawa keuntungan. Tetapi seringkali ada banyak orang tidak mau melakukan itu. Walaupun jelas-jelas mencintai firman Tuhan itu memberi keuntungan, karena seringkali tidak terlihat secara kasat mata langsung. Ya kalau jual beli kan, kalau saya melakukan ini kan untungnya apa? Ya toh, kelihatan. Tetapi seringkali kalau kita diserukan untuk mencintai firman Tuhan,
untungnya apa sih? Enggak kelihatan. Saudara, itu yang seringkali menutup mata kita. Sehingga kita mengambil sebuah keputusan untuk tidak mencintai firman Tuhan. Padahal kalau boleh saya berkata, dan memang demikian saya mengalami, kita semua mengalami, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita adalah merupakan wujud pemeliharaan, kecintaan Allah, kesetiaan Allah terhadap saya dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita memperhatikan pengalaman Daud yang tercatat di dalam Mazmur 119 ayat 161 sampai 168. Saya akan membacakan lebih dahulu untuk Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 161 sampai 168. Demikian. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan. Tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Aku gembira atas janji-Mu seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta. Tetapi Taurat-Mu kucintai. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Aku menantikan keselamatan daripada-Mu ya Tuhan. Dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu. Dan aku amat mencintai-Mu. Aku berpegang pada titah-titah-Mu. Dan peringatan-peringatan-Mu. Sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan Alkitab yang adalah firman Tuhan memberitahukan kepada saya dan ibu bapak saudara bahwa Daud sedang menghadapi tekanan. Daud sedang menghadapi tekanan. Ayat itu berkata di dalam ayat yang 161 berkata dengan jelas, pembesar-pembesar mengejar aku. Pembesar-pembesar mengejar aku, dan lebih menarik Bapak Ibu Saudara untuk kita perhatikan, pembesar-pembesar mengejar Daud itu tanpa alasan. Ya, tanpa alasan. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan. Sesungguhnya tidak ada persoalan di dalam diri Daud dalam warga negara. Tidak ada persoalan. Dia bukan seorang yang suka mengkritik pemerintah pada waktu itu. Dia bukan tipe seorang yang melakukan cara-cara untuk mempengaruhi, menghasut banyak orang supaya menggulingkan pemerintah, pembesar pada waktu itu. Enggak. Dia memiliki latar belakang yang saya merasa kita semua sudah sangat familiar. Dia hanyalah seorang yang biasa menggembalakan kambing domba, dan kambing dombanya itu pun bukan milik dia sendiri. Ya, bukan milik dia sendiri. Dia orang sederhana. Tidak ada niat untuk melakukan sesuatu yang merugikan pemerintah pada waktu itu sesungguhnya. Hanya memang karena ketetapan Allah pada akhirnya kita tahu, kita diberitahu oleh Alkitab. Dia diurapi, dia dilantik, dia dikukuhkan untuk menjadi seorang raja Israel menggantikan Saul. Tanpa alasan mereka menekan, bahkan memburu, gitu. Bahkan memburu Daud. Tanpa alasan. Alasannya ya pembesar-pembesar tidak mau disaingi, tidak mau diganti. Seperti pengalaman di kitab Perjanjian Lama, Daniel, gitu, Daniel. Dari cara kerja dia tidak ada yang cacat, tidak ada itu.
Dari cara kerja dia nggak ada yang cacat, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia berada dalam posisi yang memang sudah ditetapkan. Dan ada orang-orang yang iri, ada orang-orang yang berusaha untuk mencari kelemahan. Dan Bapak Ibu Saudara juga tahu bahwa akhirnya Daniel menghadapi persoalan karena rekayasa, ya, karena rekayasa yang dibuat oleh kelompok tertentu. Tapi Daniel tetap mandiri teguh, berdiri di dalam kebenaran. Daud menghadapi tekanan, Bapak Ibu Saudara. Daud menghadapi tekanan, menghadapi persoalan, bahkan ini menyangkut nyawa dia. Dia dikejar-kejar, dia diburu untuk sampai kalau bisa dibunuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang menarik sebagai bukti bahwa dia mencintai firman Tuhan. Yang menarik di dalam diri seorang Daud yang membuktikan bahwa dia mencintai Tuhan dan mencintai firman-Nya, maka dapat kita perhatikan bagaimana dia mewujudkan itu di tengah-tengah tekanan hidup yang dialami. Ini seringkali orang berkata karakter itu teruji manakala persoalan datang. Ya toh? Jadi karakter kita seperti apa, aslinya kita seperti apa, itu teruji ketika persoalan menghampiri kita. Ya, kalau baik-baik, wah puji Tuhan, haleluya, amin, terima kasih Tuhan, luar biasa Engkau Allah yang hidup, begitu ya. Tetapi kalau tekanan, langsung. Yang istri tidak tahu apa-apa jadi kambing putih, ya, kambing hitam. Dan manusia begitu kan, seringkali memunculkan kambing hitam. Karakter teruji. Dan Bapak Ibu Saudara, Daud, karakter dia mencintai Tuhan dan firman-Nya itu betul-betul teruji. Dan dapat kita perhatikan, kita simak ketika dia menghadapi. Respon pertamanya seperti apa, Bapak Ibu Saudara? Respon pertama ketika atau saat Daud mengalami tekanan. Daud tetap secara konsisten. Ya, saya mengulang. Daud tetap secara konsisten dan disiplin memelihara relasi intimnya dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang tidak menjaga konsisten dan disiplin dalam membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Karena tekanan, oleh karena persoalan, oleh karena kebutuhan, oleh karena sakit penyakit, oleh karena sakit hati, oleh karena kecewa. Tetapi Daud, firman Tuhan memberitahu kepada kita, dia tetap konsisten dan disiplin memelihara relasi intimnya dengan Tuhan. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-4, Bapak Ibu Saudara. Saya membacakan ya, saya membacakan di sini di Alkitab yang saya pegang. 7 kali, ya, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Bapak Ibu Saudara, berapa kali saudara berdoa sehari? Bangun tidur, kalau ingat. Pak Alek tadi waktu sekolah minggu menyampaikan pengalamannya waktu mau pergi setir mobil, bawa mobil berdoa. Bapak Ibu langsung plang gitu atau berdoa. Makan siang. Sarapannya belum ya? Sarapan. Jadi ya udahlah, bangun pagi, mengucap syukur, lalu sarapan, kemudian makan siang, kemudian makan sore, malam, mau tidur. 5 ya? 5 kali saja Pak Yohanes. Kalau dihitung 5 jari. Saudara, 7 kali dalam sehari. Daud memuji-muji Tuhan.
Ya, 7 kali sehari, dalam sehari Daud memuji-muji Tuhan, Daud membangun relasi intimnya dengan Tuhan. Luar biasa, sekalipun berada dalam tekanan Bapak Ibu Saudara, sekalipun nyawanya terancam, dia tetap memuji-muji Tuhan. Bahkan Alkitab yang adalah firman Tuhan memberi catatan 7 kali dia memuji-muji Tuhan dalam sehari, bukan dalam 7 hari. Jangan diplesetkan ya, jangan diganti 7 hari, 7 kali dalam 7 hari, gitu ya, enggak. Gitu. Tapi 7 kali dalam sehari. Luar biasa. Ini kalau tadi saya berkata tentang karakter Daud teruji. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Bahkan sebaliknya dia tetap menyatakan Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang maha dahsyat, Engkau Allah yang maha sempurna, Engkau Allah yang maha kuasa ya Tuhan. Itulah yang dinyatakan oleh Daud. Ketika dia menghadapi persoalan, ketika dia menghadapi tekanan. Dia secara konsisten dan disiplin. Jadi dua-duanya ini tidak mudah saudara untuk konsisten dan disiplin. Tidak mudah, ada banyak orang tidak disiplin. Saya nggak tahu apakah saudara tahu pokok doa tadi malam. Pokok doa tadi malam apa Bapak Saudara? Sempat mendoakan, nggak usah dijawab. Takutnya nggak mendoakan. Ya, mendoakan? Konsisten dan disiplin. Membaca Alkitab itu mudah, tetapi sulit untuk dilakukan. Betul ya? Jadi membaca Alkitab itu mudah, sesungguhnya membaca mudah. Wong tahu kok kita bisa baca kecuali ditulis dalam bahasa Ibrani, saya pun nggak bisa. Ya? Ditulis dalam bahasa Yunani, saya pun nggak bisa. Ditulis dalam bahasa Indonesia, mudah kan? Kata kita bisa baca. Persoalannya apakah kita konsisten dan disiplin membaca Alkitab? Ya. Lalu respon yang kedua berikutnya, ketika Daud mengalami tekanan, ya respon yang kedua, Daud tetap berpegang pada firman Tuhan. Slide berikutnya. Daud tetap berpegang kepada firman Tuhan. Ayatnya yang ke 167 Bapak Ibu Saudara, saya membacakan ya. Demikian firman Tuhan. Aku berpegang pada peringatan-peringatanmu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kalimat ini dikatakan, aku berpegang kepada peringatan-peringatanmu. Jadi firman Tuhan itu kan menyatakan kesalahan, ya toh? Jadi memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran, menyatakan kesalahan. Firman Tuhan memperingatkan kita, boleh dan tidak boleh melakukan sesuatu. Daud berkata, aku berpegang pada peringatan-peringatanmu. Bapak Ibu Saudara, susah ya. Susah ini ketika menghadapi persoalan hidup, tekanan ekonomi, tekanan oleh karena penyakit, dan yang lain sebagainya, susah untuk berpegang kepada petunjuk Tuhan, firman Tuhan. Manusia lebih seringkali mendengar petunjuk orang lain. Ya, petunjuk-petunjuk orang lain yang seringkali dia dengar, tetapi tidak mendengar apa yang menjadi petunjuk Tuhan. Daud berpegang, kalau dia sedang dikejar-kejar, lalu orang yang mengejar-ngejar itu tidak punya alasan sesungguhnya, bagaimana reaksi Bapak Ibu Saudara? Diam? Atau marah? Reaksi Bapak Ibu Saudara bagaimana ketika orang menekan saudara, padahal saudara tidak punya persoalan?
Ngerundel, tahu ngerundel? Apa itu, Bu? Ngerundel itu apa ya? Ngerundel, ngedumel, itu bahasa Jawa itu. Jadi ngomel dalam hati. Ngomel dalam hati. Nggak mau keluar tapi hatinya itu berdedek gitu. Waduh, berdedek lagi. Jadi membara, panas gitu. Hatinya panas gitu. Kelihatannya luarnya sih adem-adem tetapi hatinya ternyata mengkap-mengkap gitu, panas. Daud enggak. Sekalipun firman Tuhan berkata, mereka mengejar aku, memburu aku, mau membunuh aku tanpa alasan. Wong yang jelas-jelas ada alasannya, saya seringkali masih memakai pembela kan? Betul ya? Masih pakai pembela kan? Orang yang dituduh korupsi, sudah jelas-jelas korupsi, masih saja membela diri kan? Gitu, membela, cari bahasa apa, temuan-temuan hukumnya itu bagaimana supaya bisa mendapat celah sehingga tidak akhirnya menjadi tersangka. Gitu. Daud jelas, tidak ada alasan, wong dia itu baik-baik saja kok. Sebagai masyarakat dia baik-baik saja kok, nggak bikin ulah kok, nggak bikin persoalan kok. Lalu ditekan, lalu ingin dibunuh, siapa mau? Tetapi ini Daud, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata, menyaksikan kepada kita, aku berpegang pada peringatan-peringatanmu. Tidak boleh membalas kejahatan dengan apa? Kejahatan. Itu kata firman Tuhan kan? Tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Membalas kejahatan dengan apa? Dengan perbuatan baik. Dengan sikap yang baik, bahkan mendoakan orang-orang yang mengutuk kamu. Itu kata firman Tuhan. Itu peringatan-peringatan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Daud punya pengalaman nih. Saya ingin membacakan 1 Samuel 23. Saya ingin membacakan ini pengalaman Daud yang membuktikan bahwa dia memang berpegang kepada firman Tuhan. Bukti bahwa dia mencintai firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. 1 Samuel pasal 23 saya bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara. Ayat 1 sampai yang kelima. Ya, saya bacakan. 1 Samuel 23 ya. Diberitahukanlah kepada Daud begini. Ketahuilah, orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Ayat 2 Bapak Ibu Saudara. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud. Pergilah. Kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Ayat 3 Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Jadi ada orang-orangnya Daud, lebih baik enggak, jangan. Ya, lebih baik jangan pergi untuk mengalahkan orang-orang Filistin itu. Ini orang-orangnya Daud. Padahal Daud sudah bertanya kepada Tuhan. Lalu perhatikan Bapak Ibu Saudara ayat berikutnya, ayat 4. Lalu bertanya pulalah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan lagi-lagi menjawab dia firman-Nya. Bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ayat 5. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini bukti bahwa Daud berpegang kepada peringatan-peringatan Tuhan. Ini bukti bahwa Daud berpegang kepada firman Tuhan. Dia bertanya, apakah saya harus pergi? Orang yang pertama ditanyai adalah Tuhan. Pribadi yang ditanyai yang paling pertama adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini saat menghadapi apa? Tekanan, responnya Daud luar biasa. Dia tetap berpegang
kepada firman Tuhan. Ya, berpegang kepada firman Tuhan, dan saya sudah membacakan salah satu bukti bahwa dia berpegang kepada firman Tuhan. Lalu yang ketiga, respon Daud ketika mengalami tekanan. Daud tetap mempertahankan hidup yang jujur. Daud tetap mempertahankan hidup yang jujur. Daud menyadari kenapa dia mempertahankan hidup yang jujur, Bapak Ibu Saudara. Karena Daud menyadari bahwa tidak ada yang dapat disembunyikan di mata Tuhan. Betul Bapak Ibu Saudara? Apakah ada sesuatu yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan? Tidak ada. Tidak bisa ya. Kita tidak bisa menyembunyikan. Mungkin kita bisa sembunyikan sesuatu terhadap istri kita. Ya, terhadap istri kita, atau suami kita, atau anak-anak kita, atau orang tua kita, atau guru kita, dosen kita, pendeta kita. Bisa. Wong kita ini manusia kok. Nah, seringkali kan begitu kan, menyembunyikan dengan alasan-alasan tertentu yang sesungguhnya itu tidak pas. Ya, seringkali manusia begitu. Tetapi tidak ada sesuatu pun yang dapat disembunyikan daripada Tuhan. Sekalipun dia tidak kelihatan secara fisik. Ya, sekalipun dia tidak kelihatan. Itu kan? Daud menyadari itu Bapak Ibu, sehingga dia berperilaku jujur. Dia mengembangkan karakter jujur, dia mempertahankan hidup yang jujur. Terbuka. Aku berpegang pada titahmu dan peringatanmu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapanmu. Ya, Daud sungguh-sungguh sadar bahwa Tuhan melihat apa yang sedang kita pikirkan. Saudara tahu apa yang saya pikirkan? Bapak Ibu saudara tahu? Anak-anak tahu apa yang dipikirkan oleh pendeta saat ini? Tidak tahu. Saya juga tidak tahu sama sekali apa yang sedang Bapak Ibu pikirkan saat ini. Waduh, tadi goreng tempe, diangkat tempenya, lupa nyekleki kompor. Tapi tidak ada, kalau ada pasti pulang. Ya, tidak ada. Kalau ada benar begitu, pasti ada yang pulang. Nyolek suami, pulang. Kompor, lupa. Enggak ada kan? Tenang saja kok. Jadi aman di rumah, enggak ada masalah. Saudara, apakah seluruh hidup kita terbuka di hadapan Tuhan? Apakah kita berani setiap saat mempertanggungjawabkan pikiran hati kita, hidup kita di hadapan Tuhan? Tidak ada yang aku sembunyikan. Tidak dapat. Saudara mungkin masih bisa menyembunyikan bonus terhadap istri. Betul ya? Bilang dapat bonus tetapi sudah disodet dulu. Ya, struk bonusnya nggak ditunjukkan, hanya uangnya. Gitu. Saudara bisa. Tapi di hadapan Tuhan sudah tidak bisa menyembunyikan seberapa berkat yang saudara terima dari hari ke hari. Itu contoh. Daud memiliki respon yang luar biasa ketika dia menghadapi tekanan. Dia tetap mencintai Taurat Tuhan. Dengan apa? Dia terbuka. Dia berani mempertanggungjawabkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia ucapkan, apa yang dilakukan di hadapan Tuhan. Yang tidak bisa dibohongi. Ya, yang tidak bisa ditipu. Yang tidak bisa kita menyembunyikan sesuatu, sekalipun kecil. Tuhan melihat. Ya, Tuhan melihat. Dan ini luar biasa, ini bukti mencintai firman Tuhan. Lalu tadi, untung ruginya apa? Kalau saudara mencintai firman Tuhan. Saya bilang tidak ada rugi. Ya, tidak ada rugi. Kalau bisnis kadang-kadang
Ada ruginya, saudara. Kadang-kadang ada rugi. Ketika kita menaruh investasi, memungkinkan sekali kita mengalami kerugian. Memungkinkan sekali. Tetapi kalau kita menginvestasi hati kita untuk mencintai firman Tuhan, maka tidak akan pernah Bapak, Ibu, saudaraku, anak-anak rugi. Tidak pernah. Saudara akan untung, bahkan untung besar. Ada pujian ya, untung besar mengikut Tuhan ya. Jadi saudara akan untung Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan menjamin, dan saya meyakini itu, bahwa ketika saya mencintai firman Tuhan, tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah rugi. Usaha boleh rugi. Ya. Usaha boleh rugi. Jualan boleh rugi. Tetapi menaruh hati untuk mencintai Taurat Tuhan, menaruh hati untuk mencintai firman Tuhan, tidak pernah rugi. Ayat 165. Saya bacakan untuk kita. Dari Mazmur 119. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan, ya dan amin. Ini kata Tuhan dan Tuhan tidak pernah berdusta. Ini janji Tuhan dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ya, tidak pernah ingkar janji. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan. Yang mencintai Taurat-Mu. Slide berikutnya. Minta tolong di besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Bapak, Ibu, Saudara, ini janji Tuhan. Ini perkataan Tuhan, bukan perkataan Pak Pendeta Stefanus, bukan perkataan Gembala Sidang yang mencoba untuk terus mendorong kita semua supaya kita mencintai firman Tuhan. Bukan kata-kata saya, tetapi juga ini perkataan Tuhan untuk saya juga. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mencintai harta tidak pernah akan dapat menjamin hatimu tentram. Mencintai hobimu tidak akan pernah menjamin ketentraman batinmu. Mencintai pekerjaanmu tidak akan pernah menjamin ketentraman hatimu. Tetapi jangan disalahartikan lalu kita seenaknya bekerja. Enggak. Bekerjalah dengan baik. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tapi dalam teks ini Bapak Ibu Saudara, diberkatilah orang dengan ketentraman batin. Orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan. Ketentraman, ketenangan, damai sejahtera di tengah badai. Ya. Tetap damai sejahtera di tengah badai. Tadi bahan sekolah minggu di kelas dewasa itu bicara tentang Yesus yang adalah Raja Damai. Implementasinya kalau Yesus Raja Damai, apa yang perlu dibuat oleh kita? Orang-orang percaya. Dekat dengan Raja Damai. Jangan menjauh. Jangan menjauh. Harus dekat. Nempel bahkan menyatu. Itu. Sehingga ketika kita menghadapi badai kehidupan, apapun masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, di-PHK dari pekerjaan, gaji dikurangi, pernah kita kehilangan damai sejahtera. Saya tadi menyatakan
konsep Jawa itu luar biasa, maknanya sangat dalam. Nrimo ing pandum, tahu? Nrimo ing pandum, ya terima apa saja yang Tuhan berikan seberapapun, jangan iri, jangan pernah iri. Loh, orang itu kok banyak waktunya sama, pangkatnya sama. Ya toh? Nah, mungkin waktunya sama, pangkatnya sama, tapi cara kerja yang berbeda. Bisa jadi kan? Gitu. Nah saudara, ini yang harus dimengerti oleh kita. Jadi kenapa Tuhan mendorong, Tuhan ingin supaya saya dan ibu bapak saudara anak-anak mencintai firman Tuhan. Karena ini kebutuhan utama manusia, betul ya? Oke, bondo dunia ini atine ra tentrem gopo. Nggak ada faedahnya, nggak ada untungnya kan. Banyak harta benda tetapi tidak tentram. Apa? Ya bukan berarti lalu ya sudah pendeta saya miskin saja ya, nek diberkati rapopo, puji Tuhan. Tapi itu bukan ukuran kita, hati kita damai sejahtera, tentram. Alkitab berkata besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai apa? Taurat Tuhan. Ya tinggal saudara memilih, menentukan pilihan. Ya, apakah saudara mau dekat dengan firman Tuhan, ya, dekat dengan Tuhan, sang Raja Damai tadi ya, nempel bahkan menyatu, atau menjauh. Kalau saudara semakin jauh dengan Tuhan, ya kehilangan damai sejahtera, ini firman Tuhan kok. Ya, akan kehilangan ketentraman. Saat badai tiba, mungkin bukan badai lah, angin kecil saja, itu sudah stres. Ya, sudah stres. Gitu. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita dipeluk oleh Tuhan kok. Kita ini dipeluk oleh Tuhan, kita dipegang oleh Tuhan. Peluk dengan hangat, dengan kencang, dengan kasihnya gitu kok. Walaupun tofan mengamuk, ya, badai tofan mengamuk, kita tenang saja. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, anak-anak, saya mendorong kita semua mari bersama-sama mencintai Taurat Tuhan. Tekunlah membaca Alkitab. Ya, karena itu kunci bagaimana saudara mengalami ketentraman. Kalau Bapak Ibu Saudara, anak-anakku, kita semua ingin menikmati ketentraman batin, ketenangan jiwa, damai sejahtera, mari kita mencintai firman Tuhan. Slide berikutnya sebagai bagian yang terakhir. Apakah saudara ingin hati saudara penuh dengan ketentraman? Apakah besar ketentraman yang dari Tuhan itu diinginkan oleh Bapak Ibu Saudara? Cintailah firman Tuhan. Bacalah, renungkan firman Tuhan setiap hari, ya setiap hari, dan lakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau kehendaki untuk kita lakukan itu setiap hari. Memang tidak mudah, ya. Tetapi Tuhan memberi waktu kepada saudara dan saya untuk dapat menerapkan firman Tuhan ini, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari tunduk kepala Bapak Ibu Saudara. Ambillah sebuah komitmen. Kalau saudara menginginkan hatimu diberkati dengan ketentraman dalam semua situasi, tidak ada cara lain selain saudara mencintai firman Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan pasti juga mencintai firman-Nya. Dan orang yang mencintai firman Tuhan pasti setiap hari ingin mendengar suara Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Dengar-dengarlah dengan baik, renungkan firman Tuhan itu. Dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan keseharian Bapak Ibu Saudara. Saya beri kesempatan sementara singer menyanyikan
nyanyian responsif, Bapak Ibu Saudara mengambil sebuah komitmen. Ambillah benar-benar sebuah komitmen terhadap kerinduan hati Tuhan, supaya saudara mencintai firman Tuhan. Katakanlah secara pribadi kepada Tuhan saat ini, keputusan Bapak Ibu Saudara katakan secara terbuka di hadapan Tuhan, secara pribadi. Saya beri kesempatan. Keputusan itu ada di saudara, ibu bapak, dan anak-anak. Ketika saudara merindukan ketentraman besar itu memenuhi hati, pikiran, dan seluruh hidup Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, cintailah firman Tuhan. Cintailah Torah Tuhan. Bacalah setiap hari. Renungkanlah dan lakukan firman Tuhan itu. Saya memberi kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk mengambil keputusan secara pribadi di hadapan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu Saudara, karena setiap saat memungkinkan sekali kita menghadapi persoalan, menghadapi badai. Bagaimana saudara tenang, damai sejahtera, tentram? Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bapak Ibu Saudara, setelah Bapak Ibu Saudara berkomitmen di hadapan Tuhan, entah itu mungkin ada komitmen-komitmen yang lain yang perlu didoakan oleh Gembala Sidang. Saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara nanti selesai ibadah, silahkan WA Japri kepada saya tentang komitmen dan kerinduan Bapak Ibu Saudara, pergumulan yang ingin didoakan akan menjadi pokok doa pribadi saya selaku Gembala Sidang. Silahkan japri kepada saya tentang apa yang ingin didoakan, keputusan-keputusan apa, silahkan. Kalau tidak keberatan, silahkan japri kepada saya. Selaku Gembala Sidang, saya akan mendoakan dan ini menjadi pokok doa pribadi saya. Saya memberi kesempatan itu nanti, setelah selesai, atau mungkin siang nanti, sore nanti, silahkan japri kepada saya. Dan percayalah, ketika saudara mencintai firman Tuhan itu ya dan amin. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan nyanyian ini, hanya dekat Allahku. Sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allah saja ada kekuatan baru. Hanya dekat Allahku ada kekuatan
untuk kami dekat dengan firman-Mu. Oh Tuhan, terima kasih. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang disampaikan, diperdengarkan untuk setiap kami pagi hari ini. Biarlah kami Tuhan meresponi firman-Mu. Kami mau mencintai firman-Mu ya Tuhan. Karena seperti firman Tuhan, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tuhan, kami rindu supaya ketentraman itu menguasai, supaya ketentraman batin itu memenuhi, supaya ketentraman, damai sejahtera Allah itu memenuhi, memimpin kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah kami semua, siapapun kami, mau mencintai Taurat-Mu. Mencintai dan mencintai Taurat-Mu. Di semua situasi kehidupan kami. Sehingga kalaupun badai itu menghampiri kami, hati kami tetap penuh dengan ketentraman. Hati kami tetap penuh dengan ketenangan, damai sejahtera Tuhan melimpah atas kami. Kami bersyukur dan meteraikan firman-Mu ini di dalam loh hati kami. Bertumbuh, mengakar, dan berbuah lebat. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti diberkati oleh Tuhan, diberkati dengan ketentraman hidup setiap hari, diberkati dengan kedamaian yang daripada Tuhan, dan juga bahkan Tuhan juga mencukupkan keperluan-keperluan kita setiap hari. Itu sebabnya firman Tuhan mengajar kita supaya kita memberi yang terbaik bagi Tuhan penuh dengan ketulusan. 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-17 bagian A berkata demikian, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau yang telah memelihara kehidupan kami setiap hari, bahkan sampai hari ini ya Tuhan. Dan saat ini kami ingin di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, kami mau mengucap syukur atas setiap berkat-berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami. Biarlah kiranya berkenan bagi-Mu ya Tuhan dan dipakai, dipergunakan untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati kami semua, dan biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami untuk kami dapat mengelola setiap berkat yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih.
Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, Persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. sebab Kau yang miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. pakailah Hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. betapa hatiku berterima kasih, betapa Hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. sebab Kau miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. pakailah Hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Ya, kita turut bersuka cita karena dalam minggu ini ada beberapa teman kita yang diberkati Tuhan dengan ditambahkan umur bagi mereka semua. Di tanggal 26 September kita mengucapkan selamat ulang tahun bagi Ibu Tunik. Lalu tanggal 27 September ada Bapak Hendra Rame, Bapak Randy, Saudara David Astialdo dan Bapak Felix Ferdiansah di tanggal 28. Di tanggal 29 Ivan Pratama Pardede dan Sharon Floreta Putri. Dan tanggal 2 Oktober ada Bapak Filipus Hendrik Oktopuji. Ya, selamat ulang tahun. Ya, Tuhan terus memberikan sukacita, Tuhan terus menolong supaya saudara-saudara kita senantiasa hidup dekat dengan Tuhan dan makin dekat dengan Tuhan dan mensyukuri setiap berkat termasuk panjang umur yang Tuhan berikan kepada saudara semua. Mari kita akan mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur kepada saudara kita. Kita akan berdiri bersama-sama untuk menyanyikan satu pujian. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau datang
tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang minggu ini merayakannya. Panjang umur itu adalah pemberian Tuhan yang luar biasa. Karena itu kami turut bersyukur dan bersukacita dan tetap sehat, tetap setia kepada Tuhan dan terus diberkati oleh Tuhan. Saya tadi melihat lagi sekilas, saya ingin menyambut ada beberapa, rasanya saya tidak mengenal dengan nama-nama yang ada di Zoom kita. Kalau benar baru hadir pertama kali lewat Zoom, saya selaku Gembala Sidang menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat bergabung dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir lewat Zoom, ya, lewat Zoom. Dimanapun Bapak Ibu Saudara bergabung bersama-sama pada pagi hari ini. Lalu yang kedua, tolong doakan Bu Stefanus supaya leukosit dan trombositnya naik, ya, normal. Karena mestinya kemonya kemarin hari Kamis, tetapi karena drop rendah sekali, ini yang paling rendah dari sebelum-sebelumnya. Walaupun secara fisik kelihatan luar biasa, saya katakan sehat, tapi rupanya trombosit dan leukositnya itu sangat rendah dan tidak mungkin untuk menjalani kemo. Ditunda besok pagi, biarlah hari ini saya akan ngantar untuk cek lab, pemeriksaan dan swab, dan kiranya hasil yang baik sehingga besok kemo, bandekar, jadi sehari boleh pulang. Tutup dalam doa ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur oleh karena segala berkat yang Engkau limpahkan kepada setiap kami melalui dan di dalam ibadah kami pada hari ini. Kami mempersembahkan ibadah kami biarlah menjadi persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Berkatilah seluruh umat-Mu, siapapun yang pagi ini bersama-sama beribadah, baik yang di ruangan gedung gereja maupun di ruang Zoom masing-masing, berkat Tuhan menyertai secara limpah, baik secara pribadi, keluarga, rumah tangga mereka. Berkatilah usaha dan pekerjaan umat-Mu, berkatilah anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang merindukan pekerjaan, pasangan suami istri yang merindukan keturunan, saudara kami yang sakit, Tuhan menjamah dan memulihkan kesehatan mereka. Berdoa untuk istri hamba-Mu yang besok pagi akan kemo, kiranya Tuhan berkenan memberkati trombosit dan leukositnya menjadi normal, sehingga semua berjalan dalam pimpinan dan berkat daripada Tuhan. Sekali lagi, kiranya Tuhan terus menyertai kami semua, dan kami mengakhiri ibadah kami pagi ini di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam Yesus Kristus, serta pimpinan dan penyertaan oleh Roh Kudus, memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.